Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoren sawit maju untuk prestasi. Yes, 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 bisa. Oke, sekali lagi. Mendoren sawit maju untuk prestasi. Yes, 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 bisa. Wah, hebat. Masih tetap semangat ya. Kita hari ini pembelajaran jarak jauh pendidikan kewarganegaraan. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan dalam keberagaman. Kita lihat buku penanya halaman 10. Sudah semua? Oke, kita perhatikan baik-baik. Kerjasama dalam keragaman. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia ini terdiri atas banyak sekali suku bangsa, banyak sekali ras, dan beberapa agama. Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerja sama. Nah, itu dia. Meskipun kita berbeda suku, berbeda ras, tapi harus bisa tetap bekerja sama. Berikut contoh kerjasama dalam keragaman yang ada di Indonesia. 1. Kerja bakti. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Baik di rumah, di sekolah. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Nah, ini seperti peribahasa berat sama di apa nih? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, kalau pekerjaan dilakukan bersama-sama, pasti akan terasa lebih ringan. Misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh lagi di sekolah ada kerjasama dalam melaksanakan tugas piket. 2. Festival budaya. Festival budaya merupakan acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi. Ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi di Indonesia. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Misalnya, festival budaya yang menampilkan budaya Betawi, Jawa, dan Bali. Nah, bisa menampilkan makanan khas dari daerahnya. Atau ada peragaan busana tradisional dari masing-masing daerahnya. Penampilan tarian-tarian daerah. Nah, itu ada di festival budaya. 3. Festival makanan tradisional. Nah, ini nih, yang senang makan pasti sering jalan-jalan ke festival makanan. Festival makanan tradisional merupakan acara yang menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Para penjual bekerja sama untuk menyajikan berbagai makanan khas dari daerahnya masing-masing. Contoh festival makanan tradisional yang ada di Indonesia adalah Festival Kampung Dulu. Nah, ini pakai ejaan lama ini. Kampoeng Doeloe. Kampung Dulu. Festival ini menyajikan makanan tradisional Jakarta dan juga makanan khas Nusantara lainnya. Makanan tradisional Jakarta apa ya? Yang paling terkenal kerak telur. Nah, ada tuh. Minumannya ada bir peletok. Nah, itu bir peletok itu dari rempah-rempah ya, bukan dari alkohol, bukan, tapi dari rempah-rempah yang menyehatkan, namanya bir peletok. Nah, yang paling spesial biasanya ada dodol Betawi. Kita lanjut. Halaman 11. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Nah, ada manfaatnya. Catatlah keragaman teman-teman yang ada di lingkungan rumahmu, misalnya keragaman suku bangsa. Nah, ini masih ingat nih, teman dekatnya dulu sukunya suku apa? Suku apa sih? Pernah nanya nggak sih, kamu suku apa? Kamu asalnya dari mana? Nah, itu biasanya tahu tuh.
Oh, kalau dari Jawa Timur biasanya suku Jawa. Kalau dari Banten, wah biasanya suku Sunda atau suku Baduy lagi. Ditulis nih, 3 suku aja. Diisi. 2. Tuliskan sebuah cerita kerjasama yang dilakukan bersama teman-temanmu di lingkungan rumah. Tuliskan pula manfaat yang kamu peroleh dari kerjasama tersebut. Nah, ini Pak J udah siapin contohnya. Nah, ini suku bangsa dan asal wilayahnya. Ada suku Jawa, suku mayoritas yang ada di Indonesia. Paling banyak tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Di Aceh pasti ada suku Jawa. Di Kalimantan pasti ada suku Jawa. Di Papua juga pasti ada orang dari suku Jawa. Wilayahnya, wilayah asalnya itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Suku Sunda, nah ini suku Sunda ini wilayah asalnya dari Jawa Barat. Suku Betawi, nah sudah pasti dari DKI Jakarta. Suku Madura dari Jawa Timur dan Pulau Madura. Suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Suku Dayak, nah ini sudah pasti dari Kalimantan. Suku Minangkabau, wah ini suku Minang. Padang terkenalnya. Dari Provinsi Sumatera Barat. Suku Melayu dari Bangka Belitung. Suku Batak, nah ini banyak banget sebenarnya nih. Ada Batak ini, ada Batak ini, ada Batak itu. Pak J nggak hafal, jadi nanti bisa dicari sendiri. Suku Batak itu wilayah asalnya dari Sumatera Utara. Ada Batak Toba, nah berarti dia wilayahnya dari sekitar Danau Toba. Ada suku Makassar. Nah, ini di pesisir selatan dari Pulau Sulawesi. Suku Asmat yang pasti dari Papua, suku Bali dari Provinsi Bali. Ini masih banyak lagi yang belum disebutkan. Nah, banyak, sangat banyak suku yang ada di wilayah Indonesia. Berikutnya contoh kegiatan kerjasama di lingkungan rumah beserta manfaatnya. Nah, ini Pak J kasih contoh. 1. Kerjasama membersihkan taman komplek. Manfaatnya apa sih? Bermanfaat untuk memperindah lingkungan komplek. Kalau taman-tamannya hijau, bersih, terawat, nah insya Allah lingkungannya akan indah, lebih nyaman untuk ditinggali, lebih enak buat main di dalam komplek. Nggak usah main keluar, nggak usah jalan-jalan keluar. Tinggal muter-muter lingkungan komplek aja udah senang, udah refresh. Dan meningkatkan kekompakan anak-anak yang tinggal sekomplek. Jadi teman-teman sekomplek itu kenal semua. Ada kan yang tinggal di komplek jarak 5 rumah, wah udah nggak tahu itu namanya siapa anaknya. Nah itu karena kurangnya kekompakan, kurang akrab, kurang bergaul. Nah, ini pentingnya kerjasama di lingkungan rumah. Kita dapat banyak teman, kita kenal banyak orang, kita akrab sama anak-anak di lingkungan kita. Nah, lebih bagus lagi kalau sampai bisa kompak. 2. Kerjasama membersihkan selokan di sekitar rumah. Nah, ini di wilayah yang banyak selokannya. Bermanfaat untuk mencegah meluapnya air hujan. Nah, ini nggak apa-apa. Anak-anak itu pas kerja bakti, wah bantuin nih ngorekin selokan nih, kan badannya kecil, nyebur-nyebur gitu sambil main air ya. Nah, yang penting nanti bersih-bersih kayak gitu. Ini juga sama, bisa mengenal banyak orang di lingkungannya, bisa mendapatkan banyak teman, bisa sambil bermain, meningkatkan keakraban dengan teman-teman seusia seperti itu. Berikutnya, pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Ada pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini. Pepatah tersebut sesuai diterapkan pada bangsa yang memiliki keragaman. Sesuai sekali dengan Indonesia karena beragam suku, bangsa, dan agama.
Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Nah, ini bisa belajar dari sejarah. Dulu waktu sejarah perjuangan itu masih berdasarkan wilayah, wah nih suku Sunda melindungi wilayah Jawa Barat saja. Nah, seperti itu perjuangannya tidak berhasil. Tapi ketika sudah menjadi perjuangan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaannya. Sudah bersatu, sudah merasa satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. Nah, ini. 1. Menghormati teman yang beribadah. Saling menghormati. 2. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Nah, ini. Oh, kamu sukunya apa? Aku nggak mau berteman sama kamu. Nah, itu nggak boleh. Harus harus rukun, harus mau berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh melihat warna kulit. Nah, tapi harus melihat dari sikap dan perilaku. Kalau baik ya kita berteman, rukun, kompak. Nah, itu kan jadi senang mainnya, jadi banyak temannya. 3. Menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, ini kalau di kelas lagi ada yang menyampaikan pendapat, dihormati. Jangan diledekin, jangan. Meskipun pendapatnya itu kurang tepat, kita hormati. Kita berikan saran dan masukan seperti itu. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, ini kalau melakukan kesalahan fair, gentleman, harus berani meminta maaf. Jangan maunya menang sendiri, nggak mau minta maaf. Wah, itu nggak boleh. Tapi harus berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan. 5. Menghormati keragaman budaya lain. Setiap budaya memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi kita harus saling menghormati. Berikutnya ada diskusi manfaat persatuan dan kesatuan. Diskusikanlah hal-hal berikut bersama teman sebelahmu. Wah, ini lagi pembelajaran jarak jauh, Pak. Nggak bisa diskusi, Pak. Nah, tenang. Bisa diskusi dengan mamah dan papa. A. Contoh-contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, apa aja sih contohnya? B. 3. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Apa aja sih manfaatnya? Nah, ini Pak J kasih contoh nih. Nah, ini ada tambahan. Selain tadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, nah kita punya semboyan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada juga yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya sama, meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Ini lambang burung Garuda. Semboyannya dipegang dengan erat, dicengkram dengan erat oleh burung Garuda. Bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tadi contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang paling umum adalah melaksanakan tugas piket. Nah, ini contohnya. Kita lanjut. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, ini manfaatnya nih, memiliki banyak teman. Kalau kita menghormati, kita tidak suka mengejek teman, nanti banyak teman. Yang kedua, seluruh siswa-siswi menjadi rukun dan kompak. Sekelas
bisa rukun, bisa kompak, nggak ngeblok-ngeblok bahasanya, ngegeng-ngegeng. Nah, nggak boleh kayak gitu. Tapi harus rukun dan kompak, bahkan sama kakak kelas, sama adik kelas. Nah, kalau bisa juga tetap rukun dengan menjunjung tinggi sikap saling menghormati, merasa satu, apalagi satu sekolah. Nah, ini bisa merasa satu, bisa menjalin pertemanan dengan adik kelas kakak kelas, ini luar biasa. Lanjut ke halaman 18. Nah, kita buka halaman 18. Mengidentifikasi ciri khas suku bangsa Indonesia. Suku bangsa di Indonesia. Ciri khas itu apa aja sih? Bisa dari pakaiannya, bisa dari rumah adatnya, bisa dari bahasanya, bisa dari jenis makanan khasnya, bisa dari minuman khasnya. Nah, itu ciri khas. Bisa juga dari karya seni, kesenian, alat musik. Nah, itu juga bisa menjadi ciri khas suku bangsa di ciri khas suku bangsa. Kamu sudah mengenal beberapa suku di Indonesia. Nah, tadi Pak J udah nyebutin tuh beberapa suku bangsa. Kamu juga sudah mengenal beberapa ciri khas yang dimiliki suku-suku tersebut. Belum, Pak? Belum. Sekarang tulislah ciri khas yang dimiliki oleh suku bangsa berikut. Nah, ini dapat tugas nih. Disuruh nyari. Ciri khas suku Sunda apa sih? Oh, bahasanya Sunda. Ciri khas suku Dayak apa sih? Oh, pakaiannya masih dari kulit pohon. Pakaiannya masih sangat sederhana. Ada pakaian yang terkenal namanya koteka. Nah, itu. Suku Minang. Oh, taunya rumah makan masakan Padang, Pak. Nah, itu benar. Suku Dani. Nah, ini dari Papua. Suku Gayo. Suku Toraja. Pak Jai kasih contoh. Nah, ini ada perintahnya. Carilah informasi tentang suku-suku tersebut dari berbagai sumber. Nah, paling gampang tinggal searching di Google. Contoh yang pertama, kesenian khas suku Sunda seperti wayang golek. Nah, ini tokoh-tokoh wayang golek. Wayang golek itu dari kayu yang dipahat. Nah, ada yang terkenal ada tokoh namanya Cepot. Nah, ini biasanya ceritanya tentang kisah Ramayana. Nah, jadi ada Sinta dan Arjuna. Arjuna dan Sinta itu cerita umumnya di kisah di kesenian wayang golek seperti itu. Bahasanya menggunakan bahasa Sunda. Iringannya ada gamelan Sunda, ada kendang Sunda, ada angklung, ada kolintang, nah macam-macam diiringi sama alat musik khas Sunda juga. Ada sindennya juga yang menyanyi. Nah, ini adalah kesenian khas suku Sunda. Berikutnya ada pakaian suku Dayak seperti pakaian adat Bulang Buraiking. Nah, ini salah satu pakaian adat suku Dayak. Selanjutnya ada rumah adat suku Toraja. Seperti rumah tongkonan. Nah, ini namanya rumah tongkonan. Khas dari suku Toraja. Bentuk atapnya melengkung. Dari tanah ke lantainya itu tinggi. Nah, ini rumah suku Toraja. Bagus-bagus rumahnya. Selanjutnya halaman 22. Kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, kegiatan-kegiatannya apa aja sih? Untuk mempererat persatuan dan kesatuan, kita dapat membuat sebuah kegiatan yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kita melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Sebelum membuat, sebaiknya kita merancang kegiatan dahulu.
Merancang kegiatan berguna agar kegiatan yang akan dilakukan memiliki tujuan yang jelas. Nah, ini penting nih. Merancang kegiatan berguna agar kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, rancangan kegiatan untuk acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan rumahmu. Nah, misalnya ada lomba bakyak. Nah, itu kan jelas meningkatkan persatuan antara rekan satu tim. Harus kompak supaya bisa menang. Terus ada lomba apalagi yang bareng-bareng membutuhkan kekompakan. Oh, kalau bapak-bapak ada panjat pinang. Nah, itu jelas sangat membutuhkan persatuan di antara rekan-rekan satu tim. Ada lomba sepak bola. Nah, itu juga harus bekerja sama, harus bersatu sebagai sebuah tim. Nggak boleh mau unjuk gigi sendiri. Wah, saya paling jago, saya bawa bola terus. Wah, saya paling jago, saya yang harus nendang bola ke gawang terus. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Harus merasa satu, harus bekerja sama. Keterampilan proyek. Nah, ini ada tugas nanti buat kalau pas ada acara aja deh, Pak J kasih tugasnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Wah, Pak J yakin deh udah paham semua. Kalau masih belum paham, videonya tinggal di play lagi, diulang lagi biar paham. Contoh rancangan kegiatan peringatan HUT RI ke-75. Nah, ini Pak J kasih contoh rancangannya. Pertama, yang paling utama adalah menentukan. Nah, ini tema kegiatan. Temanya apa? Oh, temanya meningkatkan persatuan di lingkungan Kampung Kedongdong. Nah, bisa seperti itu. Panitia, ketuanya siapa? Wah, nih siapa nih yang bisa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI? Sekretarisnya siapa? Siapa yang jago bikin surat? Waktunya kapan? Oh, tanggal 18 setelah anak-anak upacara di sekolah, karena tanggal 17 anak-anak upacara di sekolah. Tempatnya di mana? Di lapangan. Jenis kegiatannya apa aja? Wah, ada pembukaan yang dilakukan oleh ketua RT misalnya, tokoh-tokoh masyarakat, perlombaan-perlombaan. Satu, perlombaan panjat pinang untuk bapak-bapak. Terus ada perlombaan sepak bola untuk siswa kelas berapa. Perlombaan makan kerupuk untuk siswa usia berapa. Nah, itu pesertanya adalah warga RT sekian. Nah, satu RT biasanya kalau pelaksanaan kegiatan HUT RI. Selesai, alhamdulillah. Nah, ini ada latihan. Latihannya 5 soal, halaman 24. Silakan dikerjakan. Karena tidak muat, nah ini tulis di buku, tulis jawabannya saja. 1, apa jawabannya? 2, apa jawabannya? Dan seterusnya. Silakan dikerjakan, diusahakan menulis dengan pulpen, dikumpulkan dengan cara difoto dan dikirim ke Pak Jai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita semua bisa memahami materi yang telah disampaikan. Terus semangat, raih cita-citamu. Raih cita-citamu setinggi mungkin. Sebelum kita tutup, kita yel-yel lagi. Minduren sawit, maju untuk prestasi. Yes, 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 bisa. Oke, tepuk tangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.